Shalom teman-teman, puji nama Tuhan kita boleh beribadah siang hari ini. Sebelum kita mulai ibadah siang hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah. Meskipun masih dalam kondisi online, kami tidak dapat berkumpul dalam satu ruangan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu nyata Tuhan di setiap kami. Di segala tempat di mana kami berada, di mana kami mau menikmati hadirat-Mu siang hari ini dalam ibadah. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau siang hari ini. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kau persiapkan hati kami agar kami siap, agar kami dapat berkonsentrasi hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita katakan bahwa kita mau dekat dengan Tuhan. Dan itu kerinduan kita. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami rindu Kau Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di
dalam hidupku. Kami mau bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita mau nyanyikan lagu ini sekarang bersama-sama. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami pandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Tema kita pada minggu ini adalah profesionalitas pelayanan. Mungkin ada yang bertanya kayak, kenapa kok dari Spirit Led Life tiba-tiba bahas tentang pelayanan? Apa sih yang terjadi kalau Spirit Led Life itu ada dalam pelayanan, dilakuin dalam pelayanan? Apa bedanya pelayanan yang dituntun oleh Roh Kudus sama yang enggak? 1 Yohanes 2 ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Dalam terjemahan versi bahasa Indonesia sehari-hari, tetapi mengenai kalian sendiri, Kristus telah mencurahkan rohnya padamu, dan selama rohnya ada padamu, tidak perlu ada orang lain
mengajar kalian. Sebab rohnya mengajar kalian tentang segala sesuatu dan apa yang diajarkannya itu benar, bukan dusta. Sebab itu, hendaklah kalian taat kepada apa yang diajarkan oleh roh itu dan hendaklah kalian tetap hidup bersatu dengan Kristus. Bedanya adalah ada pengurapan Tuhan yang sudah tercurah bagi kita semua. Dan pengurapan itu gak membuat kita jadi malas dan punya banyak alasan. Oh, aku sudah diurapi, terus ya udah aku kasih aja. Pelayanan ya pelayanan aja. Tapi pengurapan Tuhan itu diberikan bukan supaya kita gak mengerjakan bagian kita, tapi pengurapan Tuhan ada untuk menyempurnakan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan. Memang Allah melihat hati, kayak yang di 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Tapi banyak yang dari kita yang dalam melakukan pelayanan alasannya, ya hatiku pelayanan kok, hatiku buat Tuhan kok, aku haleluya nyanyi-nyanyi. Tapi pelayanan asal-asalan, nggak dipersiapkan dengan baik atau seadanya. Aku bisanya segini, ya udah segini. Kalau kita benar-benar pelayanan dari hati, maka otomatis kita akan terus berusaha makin hari makin baik. Mazmur 33 ayat 3 versi King James, sing unto him a new song, play skillfully with a loud noise. Play skillfully, bukan play nih. Pokok ngeplay nggak ada di situ. Skillfully bukan sebisanya, dan itu jadi komitmen kita untuk selalu excellence, karena excellence itu jadi DNA pelayanan kita. But excellence isn't perfection, but it is my best. And my best means always become a better person. Selalu upgrade kapasitas. Kasih yang terbaik, bukan itu berarti yang harus perfect, tapi selalu lebih baik. Kalau aku tadinya bisanya segini, ketika kita giving my best, kita jadi bisa lebih daripada sebelumnya. Makin hari makin meningkat. Dan kalau teman-teman mungkin ada yang mulai burn out, capek, pelayanan udah kayak gak ada rasanya, kok pelayanan terus burn out. Ingat kembali alasan kenapa kamu melayani sejak awal. Dan itu yang akan terus menjadi motivasi kita, dasar kita dalam melakukan setiap pelayanan kita. Apakah kamu bisa memberi alasan mengapa kamu melakukan pelayanan yang kamu lakukan? Atau itu udah sekedar menjadi sebuah rutinitas? Mari kita berproses bareng-bareng untuk terus menjaga nyala api dalam diri kita, untuk terus memberikan yang terbaik buat raja di atas segala raja. Karena yang kita layani bukan sembarang orang, tapi dia raja di atas segala raja. Masa kita kasih yang seadanya? Kita harus selalu kasih yang terbaik buat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami kembali hadir, Tuhan, kami kembali datang di hadapan tahta-Mu Tuhan siang hari ini. Kami bersujud memohon ampunan-Mu Tuhan. Apabila mungkin selama ini Tuhan, kami memang melakukan pelayanan tapi tidak benar-benar dari hati kami Tuhan. Kami tidak benar-benar ingin selalu memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami hanya memberikan seadanya. Ampuni kami Tuhan. Kau ubahkan hati kami Tuhan. Agar kami menjadi hati yang memiliki hati yang rindu. Hati yang rindu untuk selalu dibentuk oleh Roh Kudus yang ada di setiap kami. Berikanlah kami hati yang mau mendengar apa yang Roh Kudus katakan, apa yang Roh Kudus ajarkan. Karena kami percaya Tuhan, urapan-Mu
mengalir di setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk penebusan yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Katakan bersama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kau tak peduli masa lalu kami Tuhan, Kau tetap memilih setiap kami. Terima kasih. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia, kami kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku.
kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berita anugerah kita terambil dari Titus 3 ayat 4-7. Tapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan siang hari ini. Yang mau naikkan pujian. Jesus leads you. Makes the sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Sing it together. So I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrong, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulder, who holds my heart in his hands, who would take my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hand and I bring my song.
the one thing true. Jesus, it is you. I will lift my hands to you, so I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond, to the one thing true. Jesus, it is you. I will leave my hands to you, so I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond, to the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true. Jesus, it is you. Mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memanggil kami dalam pelayanan dan kami percaya itu adalah anugerah sekaligus tanggung jawab yang harus kami kerjakan dengan sebaik mungkin karena dengan itu Engkau sudah menjadikan hidup kami bermakna. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami baca siang hari ini juga membuat kami semakin memahami bagaimana kami harus mengerjakan pelayanan kami. Engkau hadir bersama-sama kami Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu ini dan Engkau juga menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami semua yang mendengarkan dan mempelajari firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang teman-teman sekalian, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Masih berjalan baikkah? Pekerjaan atau studi atau mungkin relasi, pacaran atau pertemanan, terutama pelayanan gerejawi teman-teman semua. Kita berharap di tengah situasi yang tidak menguntungkan atau situasi yang penuh kesulitan ini kita bisa semakin merasakan pertolongan Tuhan. Kita akan membaca Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 8. Kita nanti akan merenungkan satu tema yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Samuel, satu tema yang menarik dan penting, yaitu profesionalitas pelayanan. Kita berharap dengan tema ini kita akan semakin mengerti bagaimana kita memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kita. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberikan pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sampai di situ kita membaca firman Tuhan. Nah teman-teman, apa itu profesionalitas? Kita mulai dari kata profesional. Saya kutipkan dari satu definisi yang ada di Oxford Reference Dictionary. Di sana disebutkan begini, itu adalah kata adjektif yang artinya engage in a specified activity as one's main paid occupation rather than a pastime. Atau kalau diterjemahkan, terikat atau terlibat dalam satu aktivitas tertentu sebagai satu pekerjaan pokok yang berbayar. Kalau dalam bahasa lain kita sehari-hari sebagai satu mata pencaharian. Itu artinya pekerjaan pokok yang berbayar. Dan bukan hanya sebagai hiburan atau bukan untuk senang-senang saja. Nah lebih jelasnya kalau kita membandingkan dengan kata sebaliknya, yaitu amatir, dari kata amatir yang diambil dari kata Latin amari atau to love. Nah ini yang tadi dikatakan, melakukan sesuatu sebagai sesuatu yang memang kita senang melakukan itu. Saya melakukan karena memang saya suka, saya senang. Gitu. Kalau saya tidak senang, saya tidak melakukannya. Nah masalahnya saudara, senang dan tidak senang itu tidak stabil di dalam kehidupan kita. Itu menyangkut perasaan kita, menyangkut situasi, keadaan kita. Ada kalanya kita menyenangi sesuatu, kita melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh karena kita senang. Ada kalanya sesuatu yang semula kita senangi itu lalu kemudian menjadi tidak kita senangi. Sehingga kita tidak melakukannya lagi dengan sungguh-sungguh atau dengan sukacita. Nah berbeda dengan mata pencarian. Atau memang itu menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Seneng gak seneng ya tetap saya harus melakukannya. Kalau memang itu adalah mata pencarian kita. Karir kita misalnya, ketika kita bekerja. Tidak selalu kita itu berangkat bekerja itu dengan hati senang. Dan tidak selalu pekerjaan itu menyenangkan kita. Ada kalanya kita udah bayangin nanti kalau di kantor saya ketemu sama atasan saya atau ketemu rekan kerja saya dan kita udah merasa bete. Tapi karena kita tahu itu karir kita, itu menentukan uang yang nanti kita dapat, itu menentukan masa depan mata pencaharian kita, maka suka nggak suka kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan hal-hal yang tidak kita senangi, tidak kita sukai, kita akan tahan sedemikian rupa supaya pekerjaan itu tetap berjalan dengan baik. Bahkan sebisa-bisanya hasilnya itu adalah hasil yang terbaik. Nah disitulah sekarang kita lihat, sekarang kita tahu ya apa bedanya antara profesional dan amatir.
Nah, yang pertama jelas tadi dari uraian saya, pertama motivasinya gitu ya. Yang satu motivasinya konkret jelas, mata pencarian ya. Sesuatu yang jelas kita butuhkan dan bentuknya konkret gitu. Sedangkan kalau seneng-seneng amatir saudara, ya kalau pas seneng motivasinya meningkat. Kalau enggak bisa turun ya. Berbeda di dalam motivasi. Dan itu menentukan sikap ternyata. Sikap dan cara kita mengerjakan itu. Atau dalam bahasa lain disebut etos. Etos kerja kita juga ditentukan oleh konsistensi motivasi kita. Kalau motivasi yang melandasi pekerjaan itu adalah motivasi yang relatif bertahan terus, ya, kita bisa menjaga itu secara konsisten atau memaksa kita untuk terus berada di motivasi itu dengan konsisten, maka etos itu juga akan terpelihara dengan baik, bahkan semakin lama semakin baik. Misalnya, saudara, kalau misalnya kita tahu bahwa kalau saya melakukan itu dengan rajin, dengan baik, hasilnya juga akan lebih baik, maka gaji saya akan naik. Nah tentu etos kita juga akan meningkat. Kita akan belajar dengan lebih sungguh-sungguh, semakin skillful di dalam mengerjakan itu. Dan yang ketiga, tentu mempengaruhi hasilnya. Sehingga kita bisa memberikan hasil yang terbaik. Baik secara kuantitas maupun terutama nih ya, secara kualitas. Jadi jelas beda. Melakukan sesuatu secara profesional sambil melakukan sesuatu secara amatir beda gitu ya. Kita menghadapi orang yang mengerjakan sesuatu secara profesional sama sesuatu yang dilakukan atau dia melakukan itu secara amatir beda. Saya suka main catur. Ya mungkin beberapa di antara teman ada yang suka main catur. Kalau misalnya kita ketemu sama orang yang berkata begini, saya suka main catur. Dan kebetulan kita juga suka main catur, kita akan berkata, ayo main sama saya gitu ya. Nah, saudara mungkin mengajak dia main karena saudara bisa menikmati itu sebagai kesenangan. Karena dia suka, saya juga suka gitu ya. Tapi kalau misalnya dia berkata, oh saya pemain catur. Bukan cuma suka main catur, tapi saya adalah pemain catur. Lalu saudara tanya, Pak, gelarnya apa? Lalu dia bilang, saya seorang grandmaster. Apakah saudara akan berkata, Pak main sama saya yuk? Nah, tunggu dulu. Kecuali kalau kita punya kemampuan yang sangat tinggi yang sama dia. Baru kita bisa menikmati itu sebagai kesenangan. Levelnya beda gitu ya, levelnya beda. Nah, ini menjadi menarik kalau kita menerapkan ini dalam pelayanan gerejawi. Lalu bagaimana dengan pelayanan gerejawi? Apakah di dalam pelayanan gerejawi perlu profesionalitas? Dan kalau perlu profesionalitas harus diperoleh seperti apa? Mungkin saudara tadi Samuel di awal sudah menjawab ya, sudah memberikan clue. Iya perlu, karena kalau pelayanan gerejawi kita juga perlu excellency gitu ya. Kita perlu memberikan yang terbaik, tentu ya. Kalau profesionalitas itu dilihat dari hasilnya atau kualitasnya, iya perlu. Kita nggak boleh kalah di dalam mengerjakan pelayanan gerejawi kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Harus sama profesionalnya supaya hasilnya juga baik. Tapi saudara ada yang mengatakan enggak mungkin. Karena misalnya sangat berbeda. Yang jelas dari definisi kata profesional tadi sudah jelas itu dibayar kok. Pelayanan enggak dibayar. Bagaimana bisa sama? Motivasinya aja pendorongnya udah lain gitu ya. Sampai ada yang mengusulkan gitu. Kalau mau profesional pelayanan gerejawi itu yang mesti dibayar. Itu baru profesional. Jangan cuma pendeta nih yang dibayar nih ya. Penatua juga dibayar ya. Guru sekolah minggu dibayar ya. Pemain musik dibayar. Ada yang mengusulkan begitu. Ya. Mungkin dari satu sisi masuk akal juga. Karena kata profesional itu salah satu definisinya begitu. Menggunakan bayaran itu sebagai pendorong yang konkret. Ya, yang kelihatan, yang nyata, yang bisa diukur. Naik turunnya saudara dibandingkan yang selama ini kebanyakan
Kita melayani, melakukan lebih banyak dipengaruhi oleh perasaan, emosi, kondisi kita dan sebagainya. Tapi sekali lagi mari kita bertanya sambil nanti kita lihat pada surat Roma ini. Betulkah harus begitu? Ya. Satu-satunya cara itu harus dibayar dan dibayar. Ya. Ataukah justru ada cara yang lebih baik daripada itu? Nah mari kita bicara soal motivasi. Sebetulnya Roma 12 ayat 1 tadi memberi petunjuk yang sangat baik tentang motivasi. Ya, ada beberapa kata yang saya berikan garis bawah di slide ini. Ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kenapa Paulus mulai dengan kata karena itu? Karena Paulus melanjutkan apa yang sudah diuraikan sebelumnya. Jadi nasihat dalam Roma 12 ayat 1 inilah lanjutan dari uraian Paulus sebelumnya. Apa yang diuraikan Paulus sebelumnya? Keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan itulah sebabnya juga di dalam ayat ini ada kata mempersembahkan tubuhmu. Atau kalau diterjemahkan secara harfiah, taruhlah tubuhmu sebagai persembahan. Taruhlah tubuhmu di altar. Nah kata tubuh itu bukan berarti tubuh secara fisik. Oh, kita di altar lalu disembelih sebagai korban. Ya memang itu adalah bahasa altar. Tapi maksudnya tidak begitu. Karena sambungannya adalah persembahan yang hidup. Jadi yang disebut mempersembahkan tubuh itu adalah mempersembahkan kehidupan kita secara keseluruhan. Kita mempersembahkan apa yang kita lakukan setiap hari hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Saudara, mengapa Paulus pakai bahasa altar? Karena ketika Paulus menjelaskan keselamatan, dia juga pakai bahasa altar. Di Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus yang menjadi jalan pendamaian dalam darahnya. Itu saya kutip di sana. Nah saudara, ini memberi motivasi yang kuat bagi setiap orang yang terpanggil di dalam pelayanan. Nah, satu lagi istilah itu, ibadah. Nah kata ibadah dari bahasa Yunani latreia. Nah, kata latreia ini mengalami perkembangan yang menarik. Mengapa begitu? Karena mula-mula latreia itu merujuk pada pekerjaan biasa untuk mendapatkan upah. Itu ya. Jadi latreia itu artinya awal-awal itu adalah pekerjaan. Tapi kemudian meningkat. Lebih banyak diartikan sebagai pengabdian. Biasanya misalnya nih ya, mengabdi pada seni misalnya. Nah ini sudah berbeda. Karena dengan kata pengabdian itu dibandingkan pekerjaan. Kalau pekerjaan itu orientasinya lebih banyak pada upah. Kalau pengabdian itu pada sesuatu. Di mana dia ingin supaya sesuatu kepada siapa dia mengabdi itu meningkat secara kualitas. Hakikatnya nilainya. Misalnya saya mengabdi kepada seni. Gitu ya. Maka soal duit itu nomor 2. Ya. Tapi soal peningkatan kualitas nilai seni itu menjadi yang nomor 1. Yaitu pengabdian. Dokter yang mengabdi pada dunia kesehatan, mengabdi pada pelayanan kepada masyarakat sebagai tenaga medis, tentu beda dengan mereka yang melihat dokter itu sebagai pekerjaan misalnya. Jadi latreia kemudian pada satu masa tertentu sudah naik kelas nih menjadi pengabdian. Nah, oleh Paulus digunakan dengan lebih meningkat lagi. Yaitu sebagai ibadah, sebagai persembahan kepada Tuhan. Ini motivasi. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana dengan etos? Panggilan pelayanan saudara sebetulnya juga dilandasi dengan etos yang tidak kalah dengan etos yang ada di dalam pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan orang. 12 ayat 2 saudara, saya juga kutipkan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi saudara, rupanya keselamatan yang diterima oleh seseorang, yang kita terima itu membawa dampak yang penting, yaitu pembaruan budi.
Kalau dalam bahasa yang lebih bisa kita pahami adalah perubahan mindset. Nah ini yang sebetulnya kita sudah tidak asing karena tema-tema Raise Youth kita sudah berulang kali membicarakan ada perubahan mindset. Perubahan mindset seperti apa? Mindset baru seperti apa yang kita miliki? Saya bahasakan dengan sangat sederhana. Sekarang orientasi kita adalah apa yang Allah kehendaki di dalam hidup saya. Sekali lagi ini menyangkut lateria, menyangkut pekerjaan yang mula-mula itu pekerjaan sehari-hari, tapi sekarang sudah berubah maknanya menjadi ibadah, menjadi persembahan kepada Allah. Jadi kalau saya belajar, saya bertanya nih, Tuhan dengan saya belajar ini apa yang Kau kehendaki di dalam hidup saya? Apa rencanamu dengan saya belajar ini? Tuhan, kenapa Engkau memberi saya pekerjaan ini? Apa rencanamu di dalam hidup saya dengan pekerjaan ini? Nah, saudara, artinya sejak kita sadar kita diselamatkan, seharusnya ada perubahan mindset seperti itu di dalam diri kita. Nah, saya yakin sebetulnya kita mengalami semua itu. Tapi mungkin saudara mengatakan, iya ya, dulu begitu, Pak, tapi sekarang kok lama-lama nipis gitu ya. Kenapa? Saudara, ada sebabnya. Karena perubahan mindset itu saudara tidak serta-merta menghilangkan sisi kemanusiaan kita. Termasuk bagian-bagian kemanusiaan kita yang seringkali saudara merampas posisi tujuan hidup kita itu. Misalnya saudara, ya, keinginan kita untuk hidup enak, keinginan kita untuk menjaga gengsi, keinginan kita untuk dihormati orang lain, itu tidak serta-merta hilang. Dan saudara, itu masih terselap-selip di dalam tujuan hidup kita. Bahkan untuk orang-orang tertentu masih sangat sulit untuk menyingkirkan itu dan menggantikannya dengan kehendak Allah di dalam hidup saya. Itu sebabnya saudara, ya ini wajar manusia, walaupun keliru ya. Ada kalanya ketika kita melayani ya, jangan-jangan kita memuliakan Tuhan ya, kita masih sering memikirkan tentang seberapa banyak itu dihargai oleh orang lain untuk diri kita sendiri. Kita masih memikirkan puji-pujian yang kita dapat dari orang lain. Kita masih merasa kecewa kalau tidak dipuji atau bahkan kalau kita dicela. Saudara, itu berarti meskipun kita sudah punya mindset baru, kebutuhan-kebutuhan manusiawi lama kita itu masih berbenturan di sana. Kita masih harus bergumul dengan itu. Saudara, tetapi itu baik. Karena melalui proses itulah sebetulnya terjadi perubahan karakter. Ketika kita berproses sedemikian itulah sebetulnya perubahan karakter itu terjadi. Saudara, ayat ini tidak serta-merta berbicara tentang perubahan etika, moral kita itu langsung berubah sedemikian rupa. Tidak. Tapi ayat ini bicara tentang proses di mana perubahan karakter itu terjadi ketika mindset yang baru itu ketika kita menuruti kehendak Allah itu berbenturan dengan kebutuhan-kebutuhan lama kita. Saudara, hasilnya pasti juga berbeda. Kenapa saudara? Ya, selain secara otomatis dengan perubahan karakter itu kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Di Roma 12 ayat 6 sampai 8 saudara ada dua hal yang penting di dalam pelayanan Kristiani. Yang mestinya ini menjamin hasil yang terbaik. Kenapa begitu? Karena kita tidak melayani sendirian. Roma 12 ayat 3 sampai 5 itu berbicara tentang hidup sebagai tubuh Kristus. Saling melengkapi, saling mendukung. Karena itulah sebetulnya saudara, ketika kita melayani bersama-sama sebagai tubuh Kristus di dalam komunitas hidup bergereja. Saat itulah sebetulnya kita bisa mengharapkan hasil yang terbaik. Karena di situ saling mendukung, saling melengkapi. Roma 12 ayat 6 sampai 8 berbicara tentang karunia yang dianugerahkan kepada kita. Artinya Tuhan campur tangan. Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia ilahi atau karunia-karunia Roh Kudus sehingga pelayanan kita itu dapat berjalan dengan lebih efektif. Nah, saudara, ini menjamin hasil yang
jauh lebih baik daripada upaya manusiawi kita saja. Nah, jadi kalau kita ringkas ya, profesionalitas pelayanan gerejawi mestinya saudara itu lebih baik. Kenapa? Karena di situ kalau kita hayati dengan baik akan memberi kita motivasi terbaik, yaitu pengabdian hidup kepada Allah. Latreia yang sesungguhnya ketika kita menaruh diri kita, kehidupan kita, studi kita, karir kita, pekerjaan kita, keluarga kita di altar sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan itu mengalahkan semua motivasi yang lain. Yang kedua, saudara, di dalam pelayanan gerejawi, di situ juga ada etos yang terbaik. Karena dengan perubahan mindset itu, saudara, kita bertumbuh. Kita memiliki karakter yang lebih sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, saudara, dalam pelayanan gerejawi itulah, saudara, kita dapat hasil yang terbaik. Karena kita melayani sebagai tubuh Kristus. Saling melengkapi, saling mendukung, dan ada anugerah Allah berupa karunia-karunia rohani yang Tuhan sediakan sehingga pelayanan kita menjadi lebih efektif. Saya ingin menyambung pertanyaan yang tadi Sam tanyakan di awal. Mempertegas. Nah, sekarang saudara-saudara melayani dengan motivasi apa? Hati-hati. Kalau kita melayani dengan motivasi yang gampang goyah, gampang rusak, gampang luntur, saudara, maka kita juga tidak mungkin mendapatkan semua yang terbaik dalam motivasi, dalam etos, dalam hasil. Artinya, saudara, pelayanan kita tidak dalam tanda kutip profesional. Walaupun saudara kita tahu kita melayani itu di gereja, kita tahu kita tidak berbayar. Saudara, di gereja ada orang-orang yang melayani dengan berbayar. Karena memang itu mata pencaharian dia. Ya kan? Ada orang yang melayani tidak berbayar karena dia punya mata pencaharian yang lain. Saudara, seharusnya itu tidak membedakan. Tidak membedakan motivasi, tidak membedakan etos, tidak membedakan apa hasilnya. Entah saudara melayani di gereja sebagai mata pencaharian ataupun tidak, tetap harus profesional mestinya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Saya jadi teringat dengan satu ayat di 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini yang menjadi dasar waktu saya mulai goyah dengan tawaran PK dari teman-teman gereja lain juga kayak. Ayat ini yang selalu ngingetin saya buat selalu belajar untuk memberi yang terbaik, untuk selalu makin hari makin baik, karena udah gak ada haknya lagi saya buat minta bayaran sama Tuhan karena udah lunas dibayar melalui pengorbanannya di kayu salib. So udah sepantasnya saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan memberikan hidup kita, memberikan hati kita untuk Tuhan Sang Penyelamat kita. Mari kita naikkan satu pujian. Katakan bersama-sama. Inilah hidupku, ku serahkan
kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Katakan, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Hidupku ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Oh. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Katakan bersama, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu.
Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Mari kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya Engkau memanggil kami untuk melayani dengan tujuan yang jauh lebih mulia daripada sekedar uang atau berbagai kebutuhan pribadi dan kebutuhan emosional kami yang lain. Tuhan, tolonglah kami kalau kami masih harus bergumul dengan semua kebutuhan pribadi kami, termasuk juga pada waktu kami terlibat di dalam pelayanan. Tolonglah kami Tuhan, supaya di dalam semua proses itu, kami boleh mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan karakter yang membuat kami semakin memuliakan Engkau. Sehingga pelayanan kami boleh kami kerjakan dengan etos yang lebih baik dan dengan hasil dan kualitas yang lebih baik pula. Secara khusus kami berdoa Tuhan bagi pelayan-pelayan-Mu yang melayani di gereja, baik sebagai mata pencaharian maupun ya Tuhan sebagai bentuk pelayanan tanpa mendapatkan imbalan berupa uang atau berbayar. Tuhan, Engkau menolong kami semua supaya kami boleh meletakkan pengabdian kami kepada Engkau sebagai dasar yang utuh dan dasar yang sejati, lebih daripada semua motivasi yang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang pernah dikecewakan di dalam pelayanan. Tuhan, biarlah ketika kami mendengar firman-Mu ini, Engkau boleh meluruskan motivasi pelayanan kami. Sehingga kalau kami kecewa karena kebutuhan kami tidak terpenuhi, kami boleh kembali melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Karena kami masih terus ingin menjadi abdi-Mu yang memuliakan nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara pemuda, saya undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Mari kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersehati berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan mereka. Tuhan, kami semua tahu sebagian dari kami, mungkin sebagian besar, harus menghadapi masa-masa yang sukar terkait dengan wabah yang telah terjadi. Biarlah dengan kasih dan kemurahan-Mu kami boleh mengatasi keadaan yang tidak biasa ini. Sehingga kami boleh mencari cara-cara yang terbaik untuk melanjutkan karir, bisnis, dan bahkan setiap pekerjaan yang kami rintis. Kasih-Mu yang menopang kami, memberi kami hikmat, memberi kami ketabahan dan kekuatan. Engkau juga menyediakan berbagai sumber, baik itu rekan-rekan untuk berjuang dan bergumul bersama, modal dan juga keterampilan yang lebih baik sehingga pekerjaan kami boleh berjalan di tengah situasi yang sulit. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang masih kuliah, terutama mereka yang sedang bersiap atau bahkan sudah mulai menjalani UAS dan juga mereka yang sedang menyelesaikan skripsi atau mereka yang akan masuk pada semester yang baru. Biarlah kasih-Mu yang menopang sehingga kami boleh melanjutkan studi kami dengan baik. Kami juga berdoa buat rekan-rekan yang melayani di Komisi Pemuda GKI Residen Sudirman, biar Tuhan menyertai pelayanan rekan-rekan semua. Engkau yang memberikan kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Kami juga berdoa supaya pelayanan yang kami kerjakan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita ini ya Tuhan, memuliakan Engkau. Kami naikkan segenap doa kami demi nama Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Nas persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening yang akan tampil di bawah ini. Sembari kita memberikan persembahan, kita mau nyanyikan Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa.
Tuhan, kami kembali datang di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan kami yang terbaik Tuhan dari kami Tuhan. Engkau boleh pakai persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Engkau berkati orang-orang yang akan mengelola ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini saatnya kita untuk memberi yang terbaik dalam hidup kita, karena kita telah tahu, terutama dalam pelayanan, kita dapat menjadi pelayan-pelayan yang profesional, memberi yang terbaik, mengabdi sebagai bagian dalam persembahan kita pada Tuhan. Memberi yang terbaik. Ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dari hidupku sinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Bumi yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku sinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, beri segalanya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan,
kebesaran-Mu beri segalanya, beri yang terbaik. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih.